Nah, mereka orang Majus ini membawa persembahan yang pertama adalah emas. Emas di sini adalah nilai. Bicara soal harga dan bicara soal kualitas. Penyembahan kita harus menjadi persembahan yang berkualitas, yang bernilai tinggi. Saya tidak bicara emas secara fisik di sini, tetapi persembahan kita, hidup kita harus memiliki bobot yang tinggi. Harus memiliki nilai yang tidak boleh semakin turun, tetapi kualitasnya harus semakin besar, semakin berbobot. Sehingga kita tidak boleh berhenti menyembah Tuhan, bukan sekedar menyembah tetapi memiliki bobot dan kualitas nilai yang tinggi. Apa yang mau kita persembahkan kepada Raja di atas segala raja? Bagi dia emas, milik dialah emas. Milik dialah emas, bukan emas, perak dan permata yang dia cari. Tetapi yang dia cari dari kita adalah penyembahan yang bernilai tinggi. Yaitu hidup kita. Hidup yang berkenan. Hidup yang sungguh-sungguh. Hidup yang tulus. Itulah yang dinanti-nantikan Raja di atas segala raja. Kemudian persembahan yang kedua yang mereka bawakan kepada Raja Mungil atau bayi itu adalah kemenyan. Kemenyan sesuatu wangian dalam tradisi Yahudi. Mereka memiliki biasanya ada bokor yang berisi kemenyan, yang jika kemenyan itu dibakar atau dipersembahkan, maka dia akan mengeluarkan wangi-wangian, bau yang semerbak, bukan saja mengharumkan seisi rumah, tetapi sampai tetangga pun ikut kecipratan wanginya. Kalau orang Yahudi, keluarga mempersembahkan wangi-wangian yaitu kemenyan, tetangga pasti tahu bahwa tetangga di sebelahnya sedang mempersembahkan yang wangi. Bapak Ibu Saudaraku, sedangkan persembahan yang disebut kemenyan, persembahan punya arti tidak asal-asal, tetapi persembahan yang paling harum. Apa yang paling harum dari hidup kita? Bukan baju, bukan pakaian, bukan tampilan. Apa yang paling harum? Perbuatan kita. Sikap hidup kita sehari-hari. Keteladanan kita itulah yang membuat kita harum. Bukan kalau orang lain merendahkan kita lalu kita rendah. Tetapi sikap hidup kita yang tidak berkenan, itulah yang seringkali merendahkan kita. Sebaliknya sekalipun mungkin kita tidak punya sesuatu apapun di bumi ini. Tapi kalau hidup kita berkenan, hidup kita bisa jadi berkat. Itulah yang harum. Yang harus kita persembahkan kepada Raja di atas segala raja. Karena itu jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Yaitu dengan hidup kita, dengan praktek-praktek kita, dengan seluruh ketulusan hidup kita. Lalu persembahan yang ketiga adalah persembahan mur. Mur ini berasal dari bahasa Arab. Tumbuhan aromatik dan cara memanen mur ini, dia sebuah tanaman pohon lalu dia dilukai mulai dari kulit sampai ditusuk, lalu di tengah pohon itu ada seperti
yang lembut, benda yang lembut di tengah pohon itu, itulah yang ditusuk sampai dia keluar dari dalam seperti dia seperti yang lunak, lalu dia nanti mengering hingga keluar seperti getah yang lunak. Lalu itulah yang mengering, itulah yang disebut mur. Awalnya warnanya bening atau jernih ketika dia keluar. Tetapi seiring dengan waktu dia menjadi kabur. Setelah bertambah dengan waktu dia menjadi gelap dan makin lama dia makin gelap. Tetapi ini adalah menggambarkan tentang nubuatan, persembahan nubuatan kematian Yesus Kristus. Punya maksud. Ini bertalian dengan kematian Kristus. Apa yang bisa kita persembahkan? Yaitu mur yang berkaitan dengan penderitaan. Yang mau rela menderita. Yang mau rela sengsara. Maukah saudara mempersembahkan bagian dari hidupmu yang rela menderita demi Kristus? Yang rela susah, bahkan yang rela seperti tertusuk-tusuk supaya keluar persembahan yang terbaik, yaitu mur yang bernilai tinggi. Awalnya memang dia bening seperti tidak ada bentuk dan tidak ada warna. Dari penderitaanmu, dari kesusahanmu, karena Tuhan, itu akan bernilai tinggi yang berkaitan dengan kematian Kristus. Saya pernah menyampaikan, sudah 2 kali saya singgung dalam khotbah saya. Saya pernah sampaikan begini, dan istri anak-anak saya sudah tahu. Kalau saya mati nggak usah ada yang dikubur kalau bisa. Biarlah mata saya dihibahkan kepada yang membutuhkan mata. Pas mau mati, pas matinya langsung dicongkel. Ada yang membutuhkan ginjal, silahkan langsung diambil, dihibahkan, bukan dijual ya. Dihibahkan ginjal saya. Jantung saya, ada yang butuh jantung saya langsung diambil. Empedu saya langsung diambil. Apa yang dibutuhkan dari hidup saya, silahkan diambil. Kalau ada sisa lah, masih tulang-tulang mungkin, silahkan juga dikasih ke dunia kedokteran, universitas kedokteran, untuk jadi bahan penelitian. Jadi kalau perlu jangan ada yang dikubur. Karena dikubur juga ginjal masih bisa dipakai orang lain, kan sayang. Dikubur juga jantung, hati, kalau toh orang lain masih bisa pakai, kenapa harus dikubur, sayang. Ada orang yang membutuhkannya rela miliar-miliar, rela bayar. Tapi kalau kita tiba-tiba kita sudah mati, ngapain dikubur? Kalau bisa hibahkan. Mungkin ini sedikit ekstrim, tapi itu pesan saya. Kalau saya mati di Jayapura, ya berbahagia orang yang sakit ginjal, ambil saja cangkok ginjal itu, kasih kepada dia. Yang butuh hati, ambil hati saya, jantung saya, serahkan kepada dia. Kalau saya mati di Jayapura, kalau matinya di Jakarta, ya orang Jakarta lah yang dapat. Karena itu nggak boleh lama. Dan tidak ada masalah. Hidup ini hanya sesaat. Apa yang bisa kita korbankan untuk Tuhan? Mungkin Tuhan tidak bisa lagi menerima persembahan kita seperti dulu. Orang Majus membawa emas, kemenyan dan mur. Tuhan sudah di sorga tidak bisa menerima itu, tapi dia bisa menerima lewat perwakilan-perwakilannya. Ada Yesus kecil di bumi ini, ada perwakilan-perwakilannya Tuhan, seperti Tuhan berkata, segala sesuatu yang engkau beri kepada hambaku yang paling hina ini, segala sesuatu yang engkau perbuat kepada saudaraku yang paling hina ini. Berarti ada saudara-saudaranya Yesus sebagai perwakilan, sebagai perwujudannya Tuhan, menerima yang terbaik dari kita. Apa yang terbaik dari hidup kita? Rupiahkah? Waktukah? Tenagakah? Hidup kita. Totalitas hidup kita. Karena sehebat-hebatnya kita merawat tubuh kita, percaya tinggal 70 tahun
kalau kuat lebih sedikit dari 70 tahun, tetap akan tewas. Mari kita sadar hidup ini kesempatan. Karena itu jangan pernah berhenti menyembah, yaitu hidup kita. Kalau ada uang kita syukur, gunakan uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi yang bisa kita bawa, jangan berhenti menyembah. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu menyembah Dia. Dia tidak bisa menyembah dirinya. Dia tidak butuh yang lain-lain. Tapi hidup kita, hidup yang menyembah. Hari-hari kita, hari-hari yang berguna untuk Tuhan dan untuk sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.